Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk golongan yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Anak-anak Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian orang yang terus semangat menuntut ilmu syar'i. Ketahuilah bersama bahwasanya hasil akhir kehidupan kita tentunya adalah kehidupan akhirat, dan setiap orang atau setiap manusia tentunya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan lebih ditekankan lagi tentunya di akhirat. Di dunia ini banyak cobaan dan kita diuji ya, ukuran ketenangan dan seterusnya itu kembali kepada keimanan masing-masing. Hadis yang Ustaz baru sampaikan kepada kita semua ya talibat adalah rumusan terkecil agar kita bisa sampai kepada surga Allah. Mau masuk surga? Ya mau, tentu kan begitu. Ada rumusan mudahnya. Yang kita sekarang kan masuk hitung-hitungannya, hisab ya. Karena masalah al-mu'adah itu enggak masuk muqarrar kita ya. Masalah mu'adah ini enggak masuk muqarrar kita. Ini pembahasan levelnya sudah di atas, bukan pemula. Nanti setelah kalian lanjut studi mempelajari lebih dalam lagi baru ini dibahas ya. Untuk pemula ini kita tinggalkan. Nah, masalah hitung-hitungan ya, rumusan termudah dalam untuk masuk surga itu apa? Menuntut ilmu. Maka di dunia ini kita tidak usah banyak sibukkan dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari menuntut ilmu. Boleh kita menyukai hal-hal tertentu, tetapi menuntut ilmu, kecintaan kita kepada ilmu, semangat kita menuntut ilmu jangan pernah hilang. Kenapa? Itu adalah rumusannya masuk surga. Rumusannya masuk surga. Sudah pasti nakku. Ya. Apapun yang kita lakukan kalau tidak didasari atas dasar ilmu, ya, kebaikan apapun yang kita lakukan kalau tidak didasari atas ilmu, maka kebaikan itu tidak bernilai di sisi Allah. Tidak serta-merta seorang yang berbuat baik akan dinilai baik di sisi Allah, tidak. Harus ada konsekuensinya. Tentunya dalam Islam ada namanya al-ikhlas. Agar kita tahu bagaimana al-ikhlas itu kan apa? Perlu apa namanya? Belajar. Begitu juga dalam mempelajari ilmu faraid, butuh keikhlasan. Ya, agar kita bisa menyerap ilmu ini, agar menjadi pahala kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena ini adalah salah satu cabang ilmu syar'i yang sudah banyak ditinggalkan manusia. Ya. Oleh karena itu ada tujuan, ada sarana. Sarana kita di dunia, tujuan adalah surga kita, surga Allah tabaraka wa taala, tempat kita, tempat kaum muslimin biidznillah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kuncinya apa? Rumusannya apa? Belajar. Belajar apa? Ilmu syar'i. Niatkanlah untuk ikhlas, pusatkan perhatian, menghabiskan seluruh tenaga untuk itu. Ya, para sahabiat, ya, istri-istri para sahabat pada masanya itu sangat bersemangat menuntut ilmu. Bahkan dalam masalah darah haid saja, darah haid, mereka itu senantiasa bertanya kepada Aisyah atau bertanya kepada Rasulullah, ini darah haid atau istihadah. Beda dengan pada zaman sekarang ini, kita perhatikan kalau masih ada lihatnya darah haid lah itu kan begitu ya. Padahal ada di sana apa enggak salat kan gitu ya.
Bisa jadi enggak haid pun dia, di hari-hari bukan adah syahriahnya dia enggak sholat juga, kan begitu ya. Beda. Nah, kenapa? Mereka senantiasa memperhatikan ibadah, memperhatikan apa? Satu kehidupan akhirat yang tentunya dimulai dengan apa? Kita beribadah kepada Rabbul Alamin. Seperti itulah generasi salaf itu. Maka jangan membuat kita ini enggak ada yang menjaminnya masuk surga. Beda dengan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Maka ikutilah bagaimana mereka. Kalau kita ingin sukses, contoh orang yang telah sukses. Begitu dia rumusan kecilnya. Kalau malas, pasti ada malas. Apalagi kalau kita sarana komunikasi dengan sekarang ini ya, chatting-chattingan ya, segala macam, masa-masa mau menikah lagi misalnya kan, mulai mengenal ini dan itu. Ya, tidak ada yang mengetahui apa yang kalian lakukan kecuali Allah, kemudian kalian sendiri. Kenapa? Bisa jadi kalian kan di kamar sana. Ya. Baiklah, kita masuk kepada al-hisab. Terus semangat, jangan patah semangat ya, terus semangat dan bersabar, diringkas, dipelajari berulang-ulang, pahami ya apa maknanya. Jangan tinggalkan buku itu ke halaman satu halaman pun kecuali kita paham kecuali kita telah memahaminya. Rumusan terkecilnya belajar itu adalah dibaca berulang-ulang. Dibaca bagaimana? Berulang-ulang. Ya, masalahnya bukan dibaca berulang, masalahnya bukan malah ini membaca pun tidak kan gitu. Ya, dibaca nanti pas ulangan saja, habis itu ditinggalkan lagi. Rugi nakku. Rugi. Ya, sekaya apapun kita tak bermanfaat di sisi Allah, enggak ada manfaatnya itu, ya. Baik, al-hisab, perhitungan. Jadi setelah kita masuk masalah ini, masalah teori pembagian furud, siapa itu ashabul furud, bagian-bagiannya berapa, siapa itu al-asabah, bagaimana urutannya, kalau asabah itu berkumpul, yang mana didahulukan, yang mana dia mahjub dan lain sebagainya, itu telah berlalu. Juga kita bahas masalah bergabungnya antara kakek dan saudara, sudah kita bahas juga ya. Masalah teori bagian-bagiannya telah kita bicarakan. Maka mulai pada saat ini kita masuk ke pembahasan menghitung warisan, yang dimulai dengan apa? Teori ringkas tentang masalah hisab ini. Al-hisabu lugatan man hasaba, min hasaba, bukan ya, min hasaba walahu ma'anin minha al-addu. Diambil dari kata hasaba, dan kata hasaba ini memiliki beberapa makna, diantaranya adalah al-ad, hitungan ya, atau bilangan ya. Al-hisabu secara istilah ilmun bi usulin yutawassalu biha ila istikhrajil majhulati al-adadiyati. Itu secara istilah. Al-hisab satu ilmu tentang kaidah-kaidah, yang dengan kaidah-kaidah ini sampailah kepada bilangan-bilangan yang belum diketahui ya, belum yang diketahui. Artinya kan kita enggak tahu ini tambah ini berapa, ini kurang ini berapa, ini bagi ini. Nah, setelah itulah cara kaidah-kaidah itulah nanti yang menyelesaikannya. Itu namanya al-hisab. Ya. Bagaimana kaidah dalam perhitungan bilangan sejenis yang bisa dibagi habis, atau dibagi malah pecahan, atau dibagi tidak habis. Ada 4 ya. Ada 3 atau 4 ya. Nah, ini di sini itu yang disebut dengan al-hisab. Ada kaidah-kaidahnya, nanti kita lihat di bawah. Kemudian beliau mengatakan, nah ini kan secara istilah, secara umum perhitungan ya. Nah, masing-masing dalam ilmu matematika kan ada rumusan-rumusan ya, bagaimana menghitung bilangan pecahan ya, bagaimana KPK, FPB dan seterusnya ya. Itu namanya al-hisab. Ada kaidah-kaidahnya mempermudah kita untuk menghitungnya ya, termasuk dalam masalah sinus, kosinus, tangan, integral
parabola, ya, jurusan 3 angka, din, min, kemudian modul, modus, ya, modus, ya, dan seterusnya yang kalian pelajari di matematika, ya. Nah, tetapi wal maqsudu bil hisabi fil faraid, yang dimaksud dengan hisab, perhitungan dalam ilmu faraid itu apa? Adalah ta'silul masail wa tashihuha wa qismatut tarikah. Ada 3. Jadi yang dimaksud dengan hisab ilmu faraid itu ada 3. Yang pertama ta'silul masail, mengakarkan masalah. Mengakarkan masalah, ya. Dan membenarkan masalah ini. Misalnya bisa terjadi pecahan, kan gitu. Nah, dalam hitungan faraid jangan pecahan dia, ya. Itu namanya membenarkan, ya. Membenarkan, seperti yang pernah kita bahas, banyak terjadi perpecahan atau angkanya kelewatan atau malah angkanya berkurang, ada sisa, itu maksudnya, ya. Ada namanya ditashih, atau malah ada lebih, maksud saya ada lebih, ya. Itu kemudian ditashih, ya, dari perhitungan yang awal ternyata lebih setelah dibagikan bagi-bagiannya. Ini masuk di pembahasan at-tashih nanti, atau nanti pecahan, hasil bilangan pembagiannya pecahan, jadi kita harus bagi lagi supaya jangan terjadi pecahan. Itu hisab. Kemudian apa? Pembagian harta waris. Jadi perhitungan dalam ilmu faraid itu adalah ta'silul masail. Kalau kita lihat ke sampingnya, ini namanya asal masalah ini. Ini namanya akar masalah di sini. Inilah nanti yang membagikan ke furud, bagian-bagiannya, apakah setengah, sepertiga, 2/3 dan seterusnya, ya. Ini namanya ta'sil ini. Kemudian tashihuha. Tashih itu adalah untuk membetulkannya. Kalau terjadi misalnya setelah dibagi lebih pula dari 3, misalnya setelahnya 5, ini kan cuma 3 kok bisa jadi 5, naiklah dia 5, itu namanya tashih. Atau nanti terjadi pecahan, ya, dibetulkan dia. Kemudian atau dibulatkan istilahnya, jangan dia pecahan, ya, supaya mudah. Kemudian membagikan harta pusaka tersebut, ini bagian dari perhitungan di dalam ilmu faraid. Jadi 3 kesatuan ini, anakku: ta'silul masail wa tashihul masail, qismatut tarikah. Buat aja dalam bentuk panah, kalian meringkas misalnya al-hisabu bil faraid, buat tanda seperti ini, 1, 2, 3. Berarti sini ta'sil masail, tashihul masail, qismatut tarikah. Gitu, untuk mempermudah daripada narasi seperti ini, ya. Lalu kita masuk, ini kan ada kata ta'silul masail. Apa sih ta'sil? Tadi Ustaz katakan akar, kan gitu, ya. Akar masalahnya berapa, ya. Taib, ta'sil secara bahasa masdar asaltu al-adad. Aku akarkan bilangan tersebut. Idza ja'altu aslan, apabila aku jadikan bilangan itu sebagai akar masalahnya. Kalau kita nanti ini sebetulnya kita sudah mudah sih. Kalau kalian paham KPK, selesai semua ini. Cuma di dalam buku ini ataupun di dalam ilmu faraid, dia memang dirinci lagi nanti, ya, rinci. Tapi muaranya semuanya sama kepada satu sih sebetulnya. KPK-nya udah selesai, ya. Tapi nggak apa-apa lah, supaya kita mempelajari sesuai dengan ilmu faraid, ya. Karena di mana-mana dalam ilmu faraid nanti ini juga yang dibahas, ya. Meskipun bagi kita yang pelajari matematika KPK udah selesai tuh, ya. Kesana kesini pun bicara dengan istilah-istilah apapun yang mereka buat di sini, intinya KPK-nya udah, ya. Tapi nggak apa-apa, kita pelajari sebuah ilmu, ya, teori dalam menghitung. Al-aslu ini juga kalian akan mempelajarinya, telah kalian mempelajari dalam ilmu ilmu usul. Ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya, namanya pondasi, ya, pondasi. Jadi taksil itu pondasi. Jadi ini adalah pondasi, angka 3, angka 6 pondasi. Kenapa? Dari sinilah keluar hasil-hasil bagian kakek, bagian saudara, bagian ini, ya. Dari pondasi inilah dikeluarkan semua. Nah, ini namanya secara bahasa. Baik. Taksil secara istilah huwa tahsilu aqallu adadin yustakhraju minhu fardul mas'alah au furuduha bila kasrin.
Secara istilah adalah menghasilkan ya bilangan yang terkecil. Jadi KPK kan kita ambil kelipatan persekutuan terkecil, ya terkecil. Ya, ngapain pula jauh-jauh ke atas? Makin besar bilangan nanti disederhanakan lagi. Ambillah yang terkecil, kan begitu. Ya. Di sini nyambung, masih nyambung dengan matematika di Indonesia. Yustakhraj minhu, dikeluarkan dari bilangan terkecil ini. Misalnya KPK ini kan berapa? Ya, misalnya setengah, sepertiga dan seterusnya aksakik nanti ya, setengah, sepertiga, ketemu di angka 6 misalnya. Kenapa? KPK-nya 236. Gitu, ya. Dikeluarkan darinya fardul masalah. Fard kita sudah tahu, angka tanpa angka yang sudah tertentu bagian-bagiannya ya. Ya, si kakek dapat berapa ini itu namanya fard. Beda dengan asabah ya. Au furuduha, fard apabila satu, atau furuduha apabila lebih dari satu ashabul furud itu, tanpa, di sini yang menjadi pokok perhatian kita, tanpa pecahan. Kalau pecahan nanti inilah dia tashih namanya. Ulang lagi perhitungannya supaya jangan pecahan. Ya. 3/2 misalnya. Terjadi pecahan. Nah, bagaimana supaya jangan terjadi pecahan? Nah, itu nanti ditashih. Ya. Ya, atau 3 dibagi misalnya asal masalah 6. Di sini 1/4. 6/4 dia pecahan jadinya. Ya. Baik. Oke, paham ya? Bila kasrin ini menjadi patokan, jadi tastahsilu aqallu adad. Ini juga ya namanya, ini udah paham kita, namanya KPK nanti ya. Dikeluarkan dari KPK ini ya bagian-bagian fardul masalah itu, berapa bagian dia ya para ashabul furud, kalau satu orang atau beberapa orang, tanpa pecahan. Tanpa pecahan. Ya. Baik. Kita ambil contoh. Halika, seorang wanita wafat, meninggalkan ahli waris zaujun wa bintun wa suami, putri, ibu. 1/4 suami ya, 1/4 suami dapat bin, akan ada bin ya. Ustadz ingatkan bahwasanya bagian-bagian ashabul furud itu sering dibaca anakku, kalau enggak sanggup menghafal sering dibaca. Suami dapat 1/4, padahal dia bisa mendapatkan setengah kan gitu, tapi karena anak-anak keturunan dia dapat 1/4. Bin itu dapat setengah. Kenapa? Dia sendirian, enggak ada sobah, dan juga ayah sendirian. Kalau 2 orang nanti lain lagi kan gitu, dapat setengah lah dia. Dapat 1/6. Kenapa? Ada keturunan. Keturunan. Baik. Nah, setelah ini 4, 2, 6. Mereka kan ketemu KPK-nya di angka 12 kan? Ya, angka 12. Ini namanya taksilul masail. Ini namanya aslul masalah. KPK itulah, ini yang terkecil kan? Kalau enggak kan bisa saja di angka berapa mereka jumpa ini? Angka 24. Ya, angka 24 bisa ketemu enggak? Bisa. 8 kali 4, 12 kali 2, 6 kali 4. Angka 24 kelipatan berikutnya ketemu lagi mereka. Karena di angka 18 enggak ketemu, ya. 4 enggak ketemu di 18. 16 angka 6 pula yang enggak ketemu di angka 16. 24 ketemu, berarti itulah, tapi udah lebih besar dari 12. Terkecil dia KPK-nya. Inilah dia 12. Baru kemudian ya yustakhraj minhu furudul masail, fardul masail. Nah, di sini enggak fard. Kenapa? Ini kan ashabul furud semua ini. Ya, berarti di sini ada au furudiha. Ya. 3, 6, 2. Bisa saja fardul masail. Kalau setelah ini saya ada misalnya ibn, jadi asobah kan begitu. Ibn ada asobah, ya tinggal 1 sajalah. Baru kalau 1/4 naiklah 4 ke atas. Ya, sudah. Nah, dari asal masalah ini dikeluarkan fardul mas'al, bagian-bagian ashabul furud itu tanpa pecahan. Nah, kita lihat ini ada pecahan enggak? 12 ini bagi 4 dapat 3, enggak ada pecahan. Jumlahkan semuanya pun ada 5 tambah 6 11 ya kan gitu. Masih ada sisa ini. Sudah? Masih ada sisa kan gitu. Yang jelas dia tidak terjadi pecahan. Ya kan? Enggak ada pecahan. Nah, pembagiannya bisa, enggak terjadi pecahan. Berarti di sini taksilul mas'alnya sudah benar. Ya?
Baik. Tinggal lagi di sini apa? Karena ada ini nanti perlu ada namanya tashih. Kita benarkan kenapa? Ada nanti ar-rad. Ya, ini kan masih 11, ini ada satu lagi kemana kan gitu ya. Namanya nanti ar-raddu atau ya dinaikkan lagi apa namanya? Ditashih asal masalahnya ini ya, sehingga harta itu habis dibagi lagi. Oke. Kemudian, nah, untuk mendapatkan ini bagaimana cara? Tadi udah kita katakan sebetulnya adalah KPK udah selesai. Cuma di sini mau kita pelajari adalah sesuai dengan ilmu faraidnya. Ya. Di sini kuat dugaan Ustadz ya dalam memahami ilmu faraid ini ya. KPK, perhitungan secara KPK itu muncul belakangan karena pada zaman sahabat mereka seperti ini mengeluarkannya. Perhitungan KPK, perkembangan KPK ya, berarti di belakang hari itu muncul sebagai sebuah keilmuan. Kenapa? Pada zaman mempelajari ilmu faraid ini pada masanya dengan cara seperti ini yang bentar lagi kita jelaskan. Padahal kalau kita lihat semua, ini KPK-nya udah ambil, udah selesai semua, nggak perlu lah ini istilahnya ini. Sebetulnya intinya mencari ambil KPK-nya. Kalau satu dia kan nggak perlu diambil KPU, udah dia langsung naik, kayak gitu ya. Tapi kita perlu keilmuan tentang masalah istilah-istilah yang muncul dalam ilmu faraid itu. Taib. Kaifiyatu istikhraju aslil masalah, tata cara mengeluarkan asal masalah. Ini yang disebut dengan asal masalah itu. Bagaimana caranya? Yang pertama yakni listikhrajil aslil masalah, untuk mengeluarkan asal masalah la budda minan nazar awalan. Yang pertama harus dilihat dulu fi nasibil warasah, bagian-bagian ahli waris. Bisa keadaannya asabah faqat, semuanya asabah, enggak ada pula ashabul furud di situ. Au fardan sawaun ma asabah la, atau ada ashabul furud baik bersamanya asabah atau tidak. Misalnya adalah ashabul furud semua atau ada ashabul furud campur di situ ada pula asabah. Seperti kasus ini zaujun bintun wa ibn. Jadi asabah ini kan, ini furud namanya jadi fard ashabul furud. Dah. Yang ketiga, au furudan muta'addida sawaun ma'hum asabah amla, atau ashabul furudnya banyak ya, baik dia ashabul furud semua atau bersama mereka itu ada asabah. Jadi untuk mengeluarkan asal masalah ada 3, perhatikan dulu di ahli waris itu. Ini asabahkah semua? Lihat dulu semua. Oh, ini asabah semua kayaknya. Udah. Nanti ada caranya kalau asabah bagaimana. Yang kedua ashabul furud 1, kemudian asabah. Nah, kan begitu. Atau ashabul furud doang, asabah enggak ada. Bisa ada kasus seperti itu. Dah. Bagaimana cara perhitungannya? Yang kemudian bagaimana mengeluarkan asal masalah? Atau misalnya ashabul furud semua. Ya, bagaimana keluarkan asal masalahnya? Atau ashabul furud bersama asabah di situ. Bagaimana mengeluarkan asal masalahnya? Ya? Nah, bagaimana? Kenapa? Karena perhitungan itu dimulai diperlukan asal masalah. Tanpa ada asal masalah kita nggak bisa bagi. Artinya adalah asal masalah itulah nanti harta itu dipecah sesuai asal masalah. Misalnya uangnya, misalnya adalah kita anggap ini permasalahan ini aja, Zaud bintu Ummudah. Kemudian suami meninggalkan harta warisan atau istri meninggalkan harta warisan 100 juta misalnya. Ya, mobil ini, mobil itu, mungkin nggak sampai ya ratusan juta itu. Setelah dijual semua, 100 juta dua doang. Kan gitu ya. Nah, angka 12 inilah menjadi patokan 100 juta itu tadi. Artinya adalah 100 juta itulah sebagai perwakilan 12 ini. Sehingga nanti dapat sekian, ya, dia dapat 3 dari 100 juta, dia dapat 6 dari 100 juta, dia dapat 2 bagian dari 100 juta dan seterusnya. Ya. Atau ini 1/4 dari 100 juta, setengah dari 100 juta, 1/6 dari 100 juta. Sudah? Nah, ini secara global kata dia.
Wa ilaika tafsil. Maka rinciannya seperti berikut. Paham ya? Artinya adalah kita perhatikan dulu ashabah, apakah ini ashabah atau ashabul furud satu orang bersama ashabah, atau beberapa ashabul furud bersama ashabah, atau ashabul furud semua. Tak ada ashabah pula di situ. Ya. Nah, setelah langkah itu, itulah dia, maka kita lihat secara rinciannya bagaimana. Secara rinciannya. Baik. Faida alif. Idza kana fil mas'alah ashabah faqat, apabila dalam masalah itu, masalah yang dimaksud masalah itu ini ahli waris. Ngerti? Dalam masalah misalnya ini masuk ahli waris. Udah? Ini sebutnya masalah sini. Apabila dalam masalah ashabah semua, ini ahli waris, ashabah semua, aslul masalahnya, maka asal masalahnya sejumlah kepala mereka. Berapa kepala mereka itu? Itulah dijadikan. Misalnya ada contoh nggak di sini? Oh ada. Nanti kita jelaskan teorinya. Ma'amulahadzah, disertai ya perhatian bahwasanya ashabah bil ghair. Ashabah bil ghair sudah kita bahas lalu itu ya, ashabah bil ghair ya, ini berarti perempuan ya. Adz-dzakar bi ra'sain wal unsa bi ra'sin. Seorang lelaki ahli waris laki-laki dikalikan 2, adapun ahli waris perempuan dikalikan 1. Misalnya bintun dan ibn. Sini bintun menjadi ashabah bil ghair, maka bagian bintun satu bagian, sepertiga istilahnya. Baru bagian laki-laki saudara kandungnya itu 2/3, 2 bagiannya kan ya. Dia dianggap jadi 2, tetap perempuan tetap 1. Itu bagi yang apa namanya, selain ikhwah al-um, selain ikhwah li-um ya, harus perhatikan ini ikhwah li-um ya, ikhwah li-um. Atau al-ashabah bin nafsi ar-ra'su wahid. Ashabah bin nafsi ya seperti ini, gabungan akhli ab 2 orang. Ashabah bin nafsi mereka ini 2-2, ya hitung 1 sajalah. Hitung 1. Kenapa? Dia bisa mendapatkan 2 bagian kalau bersamanya ada perempuan seperti ini. Ini kan kalau mereka berdua doang, ya jadi 2 lah. 1 bagian untuk dia, 1 bagian, itu setengah-setengah lah untuk dia. Kalau harta tadi 100 juta, 50 untuk dia, 50 dia, udah selesai. Jadi di sini enggak ada dilebihkan. Apa pula alasan kita melebihkan 1 orang saudara kandung, atau saudara kandung kita, atau saudara seayah dengan yang lain, atau anak kandung yang ini, anak kandung yang itu, sama saja. Kalau dia laki-laki dapat hitung 1. Tapi kalau bergabung dengan anak perempuan, barulah mereka dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Oke? Contoh, halaka halikun an akhawaini li'ab wa akhtaini li'ab. Seorang wafat, tinggalkannya 2 saudara seayah dan 2 saudari seayah. Berarti ayahnya dari saudara dia dari 1 ayah ada 4, ya kan? 2 laki-laki, 2 perempuan. Dia meninggal, nggak ada ahli waris dari jalur dia sendiri, melalui jalur ayah yang punya. Inilah dia, ini ahli warisnya. Ini namanya masalah. Sudah? Lalu kita lihat ini ashabul furud atau ashabah itu. Oh, ini ashabul furud nih, akhtul li'ab ini. Tetapi ada ashabah di sini, saudara seayah. Akhirnya mereka menjadi ashabah bil ghair. Ya kan? Kaidahnya yang laki-laki jadi 2, dapat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Berarti di sini 1 1 2 kan gitu. Ini enggak boleh 1 jadi 2 ya, 2. Berarti ini pun 2 juga kan gitu. Berarti 4 tambah 2 6. 6 naik langsung ke atas. Maka dikatakan asal masalah adalah jumlah kepala mereka. Kalau kita berhenti sampai sini 4 lah Ustaz, kan 4 ini 1 2 3 4. Oh ya juga 4 kan gitu. Di sini belum dibaca. Disertai perhatian bahwasanya ashabah bil ghair, ini ashabah bil ghair, laki-laki dikalikan 2, perempuan tetap 1. Berarti ini misalnya langsung aja bisa 2 kali 2 4, 1 1 udah 4 1 kali 1 1 kali 1 2, berarti tambah 4 6. 6. Udah? Lalu dibagikan 6, ya. Ini asal masalahnya 6. Berapa harta? Udah 2 bagian untukmu, 2 bagian untukmu, 1 bagian, 1 bagian, udah selesai. Kenapa enggak perlu lagi angka-angka di sini sepertian. Kenapa? Mereka kan ashabah, enggak ashabul furud. Angka-angka itu ashabul furud. Kan begitu? Ya. Oke, kita berhenti di sini. Kita masih pada angka alif.
hari kapan lagi? Sabtu insyaallah kita ambil yang ba ya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Nasihat Ustaz, terus baca bukunya pelan-pelan, buat jadwal nakku. Buat jadwal membaca, sabar masa pandemik seperti ini ya. Hidup kita enggak lama, tentunya kita semua ingin ke surga. Nanti di surga itu mau emas seperti apapun kalian ada, batang surga itu, semua pohon di surga batangnya emas nakku. Ya. Wanita itu suka perhiasan, enggak ada yang mengalahkan perhiasan akhirat, dan selamanya di sana, enggak keluar. Beda zaman sekarang. Ini kita belajar faraid. Sekarang kalian anggaplah punya rumah, mohon maaf, keluar orang tua enggak ada lagi, itu harta dibagi. Iya kalau kalian sanggup bayar rumah, kalau tidak jual untuk dibagikan. Belum tentu uangnya itu cukup lagi beli tanah sama bangun rumah. Akhirnya apa balik? Nyewa lagi balik. Lalu kalian punya rumah setelah berusaha susah dan payah mencari dunia dengan suami kalian. Punya rumah lagi, punya keturunan lagi kalian, meninggal kalian sama suami segala macam, punya anak, mereka bagi warisan lagi ya kalau masih menjalani kalimus syari, kalau enggak nanti kena di akhirat. Kemudian dibagi lagi harta sejumlah mereka, kan begitu. Ya, enggak ada solusi, enggak ada yang sanggup membayar yang lain supaya rumah tetap di tangan anak-anak, kan begitu misalnya. Udah jual lagi balik. Berapa harta sisa, berapa hasil penjualan? Bagi rata lagi semua sesuai dengan, bagi lagi sesuai dengan bagian-bagian mereka. Sudah dihitung. Belum tentu lagi dapat mereka itu nanti keturunan-keturunan itu dia dapat dengan uang warisan itu mereka bisa beli tanah dan bangun rumah lagi untuk kehidupan mereka. Akhirnya apa lagi? Nyewa lagi balik. Begitulah hidup ini. Adapun di surga enggak istana megah, perhiasan luar biasa. Ya. Luar biasa nakku. Ya, jadi untuk apalah kita ya berusaha payah memikirkan dunia ini. Pikirkan akhirat, ya. Masalah pasti tetap ada, yang penting semangat terus belajar, menuntut ilmu syar'i, mengamalkannya, mendakwahkannya. Kemudian tatkala Allah mengambil nafas kita ini, kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.